Punten dong. Ustadznya lagi alhamdulillah. Biar gini-gini alhamdulillah bini saya 4 anaknya. Bini saya 4 anaknya. Berarti bini saya Pak Camat jualan tomat. Ganteng bisa bilang. Pak Camat jualan tomat. Jualan tomatnya di pasar Keramat. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya yang ganteng ini juga dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, kita baca Al-Fatihah dulu. Niatin bacaan Al-Fatihah untuk yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir dapat berkah maulid Nabi. Amin. Yang hadir ke tempat ini, para dermawan dan wali, para donatur yang menyisikan sebagian rezekinya untuk kegiatan malam ini, untuk kegiatan Masjid Al-Munawwarah, senantiasa hidupnya diberkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan yang lagi sakit senantiasa diberikan kesehatan dan kesembuhan, yang sedang sulit urusannya dimudahkan. Ala hadhihi wa quniyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi huwa 'alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanazil mulki wal malakut, subhanazil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wa sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abadan. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Semua kita yang hadir baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bentar, sepertinya masih ada yang malu-malu baca tasbih. Kita doakan yang baca tasbihnya kenceng, ikhlas, mantap. Mudah-mudahan seluruh hajatnya dikabulkan. Amin. Dan kedua belah tangannya orang yang baca tasbih, mudah-mudahan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, soleh, soleha. Insyaallah hidupnya berkah. Subhanallah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Oi jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Kalau disebut nama Nabi Muhammad aja bilang baik. Jawab dengan sholawat, mudah-mudahan yang baca sholawat hidupnya berkah. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Semuanya diangkat kedua belah tangannya. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran. Amin. Akhlaqana bi jahil Quran wa hasin a'malana bi zikril Quran wa bayyid
hidayatil Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Semua kompak. Rabbil firli wa li walidayya warham. Allahumma barik lana. Makan. Yang suruh siapa? Kebiasaan orang Indonesia belum kelar udah nyambung aja. Saya mau doa, Allahumma barik lana fi syahri. Ya Allah, berkahilah kami di bulan ini. Ngapa doa makan? Padahal nggak ada makanannya di depan, berarti panitia kasih makan. Mudah-mudahan habis ini pulangnya makan semua. Amin. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bau. Ibu-ibu memang bau. Bau sumur, bau kasur, bau daging. Bau dapur. Tapi insya Allah sebab baunya ibu-ibu ini memang masuk surga. Amin. Sebab bau sumur ibu-ibu itu nyuciin baju laki, baju anak-anaknya sekolah, lakinya kerja, semangat ibadahnya, ibu-ibu yang nyuci dapat pahala. Amin. Habis pulang ini lu nyuci di rumah ya. Yang kedua, ibu-ibu bau dapur. Saban hari masakin laki, masakin anak, semangat kuat ibadahnya, ibu-ibu yang masak dapat pahala. Amin. Berikut juga uang tambahan belanjanya makin banyak. Amin. Yang suaranya kenceng berarti buat uang belanjanya dikit itu. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, bau kabir. Kalau bau kasur masih dijelasin. Sebab sehebat apapun bapak-bapak ibadah, zikir, kerja dan lain-lain, kalau ada sesuatu yang tadi buang pasti pusing, dan ibu adalah penyelamat di atas amin ya Rabbal. Insya Allah kita menyebutin dulu yang terhormatnya Al-Mukarramun, para aulia Allah, para ulama Allah dimanapun berada, semoga senantiasa kita semua dapat berkahnya. Amin. Angkat tangannya kalau doa apa? Semoga kita semua dapat berkahnya ulama. Amin. Yang terhormat sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Al-Munawwarah Bapak Kiai Haji Sunanto mudah-mudahan diberi berkah. Amin. Seluruh para DKM seluruh yang hadir mudah-mudahan senantiasa diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terhormat Bapak RW 09 mudah-mudahan diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak RT mudah-mudahan senantiasa diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak ibu para jamaah hadirin hadir mudah-mudahan diberi berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nanas. Mudah-mudahan keringat yang keluar jadi saksi dapat pahala semua. Saya udah gak bayangin dah saya di sini panas apalagi ibu-ibu rame-rame begitu. Insya Allah walaupun bau ketek, bau cembetut, mudah-mudahan berkah. Amin. Alhamdulillah. Masalahnya penceramahnya pakai baju warna, sarung warna, udang-udang warna, mukanya sono. Penceramah baru kali ini kacau. Hadirin hamba Allah dimuliakan, waktu menunjukkan pukul 21.39 menit. Jam 10 kata Pak Ustadz Nanto harus sudah kelar. Oh enggak, terserah saya Bu. Di fotonya ganteng amat tuh putih. Ini editannya mana ini? Oh, ini ya?
Kita baca kok, ini panitia udah ngedit capek-capek udah nyetak harus dibaca. Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dengan tema cinta Rasulullah sebagai suri teladan umat. September 27 2025 20.00 sampai dengan selesai Masjid Al-Munawwarah. Penceramah Ustaz Ahmad Adi Januar SH, Qori Nur Alfi Firdaus, warnanya hijau, ada tulisan Masjid Al-Munawwarah dan pada zamannya hadir mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin ya rabbal. Hari ini kita ngadain acara Maulid Kenapa umat Islam sangat suka ngadain peringatan-peringatan? Itulah hebatnya umat Islam Indonesia. Setiap acara peringatan dia akan senantiasa ngadain Maulid Nabi peringat, Maulid Nabi peringat, Isra Mi'raj peringat, 1 Muharram peringat, Nuzulul Quran peringat. Orang Islam Indonesia suka peringatan. Kenapa suka peringatan? Karena kata peringatan berdasarkan kata dasarnya ingat, diawali dengan perakhirannya jadi peringat. Kenapa ada peringatan? Karena ada orang yang punya ingatan dan ada orang-orang yang diingat. Siapa yang diingat? Namanya Nabi Muhammad. Yang punya ingatan kita semua, insya Allah kita akan diingat oleh Nabi. Amin ya rabbal. Namun hari ini jika ada saudara kita bertanya kenapa ngadain peringatan-peringatan Maulid Nabi peringatan, ngapain ngadain peringatan? Nggak usah pusing nanya jawaban orang-orang tersebut, anggap aja dia udah hilang. Kalau ada yang bilang Maulid Nabi bid'ah, anggap aja dia hilang alias hilang. Pak Ustadz deh kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebab yang namanya peringatan seperti ini. Jadi makanya nggak usah ngeluarin dalil. Anggap aja orang yang nggak mau ngadain Maulid Nabi, orang itu sudah hilang. Nah, paham ya? Udah paham? Udah, kalau udah paham terima kasih. Mudah-mudahan udah paham. Kita hari ini sedang ada di peringatan kumpulnya kita di taman-taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Tanah yang ada di tempat hari ini disebut taman-taman surga. Yang betah di taman surga hanya orang yang nggak betah di taman surga cuma Betul. Makanya kalau ustadznya lagi ceramah, acara belum kelar, udah ada yang nyender kiri, nyender kanan, itu berarti orang udah ketiup setan. Ustadznya ceramah, ada yang nyelonjor kiri, nyelonjor kanan, kaki kesemutan asam urat kumat, itu orang berarti udah kesurupan. Ustadznya ceramah belum kelar, udah pulang, itu berarti orang kerasukan. Apalagi pulang sambil gendong anak, tuh yang digendong anak orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sepakat kita ya sampai kelar, insya Allah nggak lama ya. Karena mau ngomong lama mau ngomong pelan, Bu Erna udah ngasih tahu segitu, ya udah saya nggak usah lama-lama. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, mengenai peringatan Maulid Nabi saya nggak akan jelasin lagi karena saya yakin Bapak Ibu udah pada hafal. Betul? Nabi lahir di mana, nama ayahnya siapa, ibunya siapa, pamannya siapa, udah pada hafal, kelihatan mukanya. Betul? Kelihatan mukanya, betul? Betul? Kelihatan mukanya, betul? Sebab kalau nggak kelihatan bahaya. Berarti saya lagi ceramah curi. Maka daripada itu kita akan ngomongin yang paling penting dari Nabi. Tapi mana Pak Anwar? Udah setel musik Pak Anwar. Habis ini yuk kita semua beri hadiah sama Nabi dulu. Siap? Apa hadiah buat Nabi? Sholat. Yang bisa ikutin kita sholawatan bareng-bareng. Ini biar gini, alhamdulillah saya ini dulu pengacara. Alhamdulillah saya vokalis tinggi. Alhamdulillah saya punya burung di Parung. Alhamdulillah saya punya banyak. Nah itu tuh Firdaus sebenarnya. Dah. Shallu ala Nabi Muhammad. Semuanya yang bisa ikutin. Gedean dikit mah.
Yang punya HP senternya dinyalain biar enak direkam. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam, sallu ala Muhammad, sallu alaihi semuanya angkat tangannya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi. Ya Rasulullah, hadir di sini semua orang-orang yang mencintaimu. Dan mereka yang baca sholawat, ini Indonesia berkah. Dan mereka yang baca sholawat, dan cinta dari Muhammad, itulah namanya mulia dengan akhlaknya. Muhammad yang Nabi kita, iya salam alaikum ya Rasul salam alaikum, ya Nabi salam alaikum, salawatullah alaik. Indah wajahnya bagaikan purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi, salam rinduku Nabi. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Nabi salam alaik, salawatullah alaik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udah pemanasannya, mudah-mudahan kita semua berkah. Ngomongin Nabi Muhammad, ada satu yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Yang harus dipelajari Nabi Muhammad adalah akhlak Nabi. Kapan waktu? Nih, kalian tanya. Oke, siap. Kalau mau ngomongin Nabi, semua kita ngomongin Nabi dan habisnya. Sebab Nabi itu manusia tapi tidak sama dengan manusia. Paham bosan? Bu, pengajian mau di mana-mana banyak kan ibu-ibu, bapak-bapaknya bisa dihitung pakai jari. Mudah-mudahan habis ini bapaknya datang pengajian hidupnya berkah, banyak uangnya, bininya belanja online, duitnya ada pas COD. Amin ya Rabbal.
Nabi ibu nyengir karena ketahuan karena tukang COD kalau datang kemari disuruh pulang lagi karena uangnya lagi kagak. Mudah-mudahan habis ini ibu-ibu kalau belanja COD duitnya ada. Amin. Amin. Sebab Nabi beda dengan manusia lainnya walaupun Nabi manusia. Ambil contoh, Bu. Rasul punya ludah. Pak RT ada Pak RT? Mana Pak? Ketua masjid juga. Pinjam dulu namanya lah. Rasul punya ludah, Pak RT punya, tapi ludah Rasul tidak sama dengan ludah, walaupun sama-sama ludah. Paham? Paham? Sebab ludah Rasul itu obat, sedangkan ludah Pak RT racun. Sebab dalam satu riwayat ketika Sayyidina Ali matanya katarak, Sayyidina Ali dipanggil sama Nabi, wahai Ali datang kemari. Kemudian Nabi melihat matanya sedang sakit, atas seizin Allah Nabi Muhammad meludahi matanya Sayyidina Ali. Cepot, yang tadi matanya sakit jadi sembuh, alhamdulillah. Esok ibu punya anak sakit mata bawa ke Pak RT, insya Allah gak akan sakit mata lagi. Sebab banyak yang buta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasul punya kulit, Pak RT punya, tapi kulit Rasul tidak sama dengan kulit RT walaupun sama-sama, sebab kulit Rasul itu halus sedangkan kulit Pak RT. Lu pernah megang tangan Pak RT nih, tahu kasar ini, ketahuan, tahu kulit Pak RT kasar, pernah megang berarti. Rasul punya keringat, Pak RT punya, tapi keringat Rasul tidak sama dengan keringat walaupun sama-sama, sebab keringat Rasul itu harum sedangkan keringat Pak RT. Ini ngomongin Pak RT bukan Pak Nanto, bukan Pak RT. Pak RT yang diundang nggak datang itu orangnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi insya Allah Pak RT yang hari ini disebut insya Allah jadi orang sukses. Amin. Insya Allah kita doakan jadi gubernur. Amin. Di pedalaman Zimbabwe. Amin. Ya Rabbal. Rasul itu beda dengan kita. Udah ketawa mulu aja. Rasul beda sama kita. Rasul manusia tapi gak sama kayak kita manusianya. Sebab Rasul adalah makhluk yang luar biasa. Rasul makhluk yang luar biasa. Sebab ini menjadi hikmah buat kita. Kapan waktu ada orang yang lagi sakit perut, nyari Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Nabi Muhammad berada di rumah. Ini orang perempuan sakit perut, izin masuk ke dalam rumahnya Rasul. Ngelihat di bawah dipan tempat tidurnya Rasul ada baskom isinya air. Ketika itu orang yang tadi sakit perut tiba-tiba ngambil air yang ada di bawah dipannya Nabi. Sebab orang tadi punya keyakinan apapun yang ada di rumah Nabi, apapun yang berasal dari Nabi pasti mengandung berkah. Kemudian orang tadi meminum air yang dalam baskom yang ada di bawah dipan tidurnya Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanannya lewat. Amin ya Rabbal. Ini ceramah makan lewat tadi. Mudah-mudahan yang nanti kalau maulid makan makanan yang hidupnya berkah. Amin. Sebab ini makanan yang didoain penuh dengan cinta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian Rasul nggak lama pulang, Bu. Rasul pulang, nanya, Mbak ngapain Mbak? Rasul, maaf, tadi saya sakit perut, saya mencari keberadaan engkau untuk diobatin, minta doanya agar sakit perut saya hilang. Tapi saya lihat di bawah dipan engkau ada air baskom, kemudian air yang ada di baskom tadi saya minum, atas keberkahan tadi saya hilang sakit perutnya. Kemudian Nabi bilang, Mbak, tahukah engkau yang kau minum tadi adalah air kencingku, kata Nabi.
Sebab karena engkau telah minum air kencingku, insya Allah tidak akan pernah engkau merasakan sakit perut sampai hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu kencingnya Nabi. Besok kalau ibu sakit perut bawa ke Pak RT. Insya Allah. Hancur. Harus. Minum dulu ya. Boleh minum nggak? Coba tuh. Ini teh tarik nggak ada. Kopi hitam. Ini udah kopinya hitam orangnya. Lu bilang itu lu jenama tuh. Tarik. Bukan sweat. Panda. Panitia ngerti aja lah. Bu, kalau minum gayanya Nabi ini saya contohin. Nabi nyontohin. Kalau ngomong cinta sama Nabi bukan dulu tentang pakaian atau bahasanya. Yang perlu diikuti dari Nabi adalah akhlaknya. Ini akhlak cara minum Nabi. Nabi kalau minum itu mesti duduk dulu. Ini saya contohin biar nggak salah paham. Oh, jadi kayak rokok saya jangan diritem Pak RT. Awas kamu keringat. Udah duduk, minumnya pakai tangan kanan, baca bismillah. Jam. Awas. Alhamdulillah. Kata Nabi kalau minum itu sunnahnya 3 kali. Harus sekali kan? Iya. Harus. Alhamdulillah. Berapa kali? Satu lagi berarti innallaha yuhibbul witr. Allah suka sama yang ganjil. Kalau setelah minum baca hamdah bismillahirrahmanirrahim. Nambah. Alhamdulillah. Doh, itu cara minum. Minumnya tapi jangan minumnya gaya setan. Kalau minumnya berdiri pakai tangan nggak baca bismillah. Nyontohin doang. Kau bilang Ustaz setan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ngomongin Nabi Muhammad sudah luar biasa tadi cerita. Sampai ada yang nanya Bu, sampai para sahabat nanya, kita orang Islam bertanya, siapa sosok ayah yang paling hebat di muka bumi ini? Kita orang Islam Indonesia yakin bahwasannya ayah yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Betul? Siapa sosok suami yang paling hebat? Sosok suami yang paling hebat dan yang paling adil adalah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad hebat Bu sebagai suami. Dalam satu riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bininya Nabi Muhammad itu pernah ngambek sama Nabi. Nabi ngelihat Aisyah ngambek, Aisyah marah, wajar rumah tangga. Ketika Aisyah lagi marah, Nabi megang pundaknya Aisyah dipegang pundaknya, dibacakan doa, ya Allah hilangkanlah marah pada istriku dan ampunilah dosa-dosanya, amin ya rabbal. Itu Nabi Muhammad beda sama laki itu, betul. Kalau Nabi Muhammad ketika marah melihat bininya megang pundak, laki itu kan sama, naikkan dikit, mantan atlet badminton, tepuk. Betul. Orang sono sini nggak ada. Orang sono di sini nggak ada. Orang ngaji. Kita doakan suami-suami kita seperti Nabi Muhammad. Hebatnya Nabi ketika ditanya siapa pedagang paling jujur yang paling sukses, jawabannya kita sepakat Nabi Muhammad. Ketika ditanya siapa pemimpin negara yang hebat, jawabannya Nabi Muhammad. Siapa pemimpin perang yang paling hebat, jawabannya Nabi Muhammad. Segala aspek kehidupan yang paling hebat adalah Nabi Muhammad. Sampai para sahabat bertanya kepada orang yang paling dekat dengan Nabi. Pertanyaannya, siapa orang yang paling dekat sama Nabi? Yang bisa jawab 50.000. 1, 2, 3. Iman. Bu. Bentar. Tadi saya bicara sama dia air. Dewi bisa jawab, saya kasih cepet. Bu, yang bisa maju ke depan bisa jawab cepet nih.
Siapa orang yang paling dekat sama Nabi? 1, 2, lewat dah. Abu Bakar. Abu Bakar, salah. Siapa bu? Khadijah. Salah. Yang paling dekat sama Nabi bininya. Ya sama aja Khadijah. Betul. Bu, yang paling tahu tentang laki itu siapa bu? Khadijah. Bininya, betul. Betul nggak? Yang paling tahu tentang bini siapa pak? Suaminya, betul. Bininya pas lagi di kamar, masya Allah. 3 in 1. Atasnya pakai geliga, dalamnya pakai GPU, bawahnya pakai sobel, nyampe aja laki ibu. Gimana laki ibu? Betul. Laki ibu yang kelihatannya ganteng hari ini tidur malam, yang paling tahu siapa? Bininya. Makanya orang yang paling dekat sama Nabi siapa bu? Bininya. Para sahabat datang kepada istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah. Wahai Aisyah Ummul Mukminin, kenapa Nabi Muhammad sebegitu hebatnya, akhlaknya luar biasa, doanya selalu diijabah. Apa yang membuat Nabi Muhammad seperti itu? Jawabannya Sayyidah Aisyah apa jawabannya? Karena khuluquhul Qur'an. Karena khuluquhul Qur'an. Sebab Nabi Muhammad adalah akhlaknya akhlak Al-Qur'an. Jadi kalau kita mau melihat akhlaknya Nabi, baca Quran. Kalau kita mau lihat karakter Nabi, lihat Al-Quran. Kalau kita mau kenal Nabi, baca Quran. Kalau hari ini kita nggak pernah kenal Nabi, wajar karena kita jarang baca Quran. Betul apa betul? Ibu-ibu di sono, di sini mah nggak ada. Ibu-ibu di Kali Baru, ibu-ibu di Kali, di sini mah nggak ada. No, di baru no banyak. Sebab daripada itu Nabi Muhammad kalau mau ditanya doanya dari mana sumbernya? Dari Al-Qur'an. Yuk kita bedah doanya Nabi. Satu kapan Nabi Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian Nabi bercerita tentang Nabi Adam. Saat itu Nabi Allah Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa diusir dari surga. Sebab apa Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga? Karena Adam dan Hawa melanggar peraturan surga, melanggar konstitusi surga, yaitu mendekati Syajaratul Khuldi. Ketika itu Adam dan Hawa yang lagi bahagia di surga diusir dari neraka, diusir dari surga. Neraka aja diusir dari surga. Nabi Adam satu kesalahan diusir dari surga. Kita banyak salah pengen masuk pantes orang. Nabi Adam satu kesalahan diusir dari, kita banyak salah pengen masuk pantes orang. Kelihatan sih ibu-ibu di sini masuk surga semua, amin. Kita doakan ibu-ibu yang pakai kerudungan putih, mudah-mudahan lepas acara ini masuk surga, amin. Amin. Ibu-ibu yang pakai kerudungan putih masuk surga, amin. Syaratnya masuk surga tahu kan? Apa bu? Mati dulu. Sampai mana tadi itu? Adam diturunkan di bumi, Hawa diturunkan di bumi. Menurut para mufasir, para ahli tafsir mengatakan Adam diturunkan di tempat yang hari ini disebut India, sedangkan ibunda Hawa diturunkan di tempat yang hari ini disebut Jeddah. Jeddah yang hari ini kita sebut ada di Saudi Arabia, itu adalah tempat pertama asal usul nenek moyang manusia diturunkan, artinya nenek-nenek. Jaddati artinya nenek-nenek, karena nenek pertama yang diturunkan di muka bumi Hawa di tempat yang disebut Jeddah. Paham marah? Adam dan Hawa dipisahkan, Adam di India, Hawa di Jeddah. Lama masanya, jauh jaraknya. Para mufasir mengatakan sekurang-kurangnya 300 tahun Adam dan Hawa dipisahkan. Para mufasir mengatakan Adam dan Hawa bukan tidak memohon ampun, mereka semua memohon ampun, tapi Allah belum memaafkannya agar memberikan tarbiyah bahwasannya butuh kesungguhan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar siang dan malam Adam dan Hawa sampai akhirnya Allah melihat ketulusan hatinya untuk bertobat, dan kemudian Allah kirimkan WA kepada Adam dan Hawa. WA apa WA?
WhatsApp, WA wahyu Allah. Apa bu? Wahyu Allah kirim WA kepada Adam. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Udah capek-capek baca Quran, ngomong aja. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam min rabbih, maka Allah mentalaki, Allah ngajarin langsung kepada Adam beberapa kalimat, kemudian Adam membaca kalimat tersebut, kemudian diampuni dosa dan kesalahannya. Dialah Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sistemnya talaki. Apa talaki? Ngajarin langsung. Allah ngajarin langsung kepada Adam. Makanya hari ini, wahai para santri, wahai para pelajar, jika ingin berkah ilmumu, maka bertalakilah kepada gurumu. Disebutnya murid kepada mursyid. Jika engkau tidak mau belajar kepada gurumu, maka ilmumu tidak akan berkah. Maka ketika hari ini, kalau istilah thariqah yang namanya mursyid pasti akan mentalkin, dan itulah yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, mentalkin Adam beberapa ayat. Para mufassir mengatakan sekurang-kurangnya ada 2 kalimat yang dibaca oleh Adam. Yang pertama yang sudah kita hafal, yang ada dalam Al-Quran, yang sering kita baca salawatan semuanya. Rabbana ya Rabb, semua. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana ya Rabb, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, sesungguhnya kami berbuat zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika tidaklah engkau mengampuni kami, wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengayayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh aku adalah orang yang berbuat zalim, sungguh aku adalah orang yang amat menyesal. Nabi Adam istighfar kepada Allah dengan mengaku banyak dosa. Kita banyak dosa, jarang istighfar. Betul apa betul? Ibu-ibu sono Kali Baru di sini mah insya Allah lebih parah. Para mufassir mengatakan yang kedua, selain baca istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, Nabi Allah Adam alaihissalam tawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam bisa tawasul kepada Nabi Muhammad? Karena Nabi Adam saat itu ingatannya dikembalikan oleh Allah, dan saat itu Adam mengingat saat proses penciptaannya. Adam baru pertama diciptakan, kemudian Adam melihat pada tiang panjang aras tertulis jelas kalimat La ilaha Muhammadur Rasul, tertulis jelas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adam yakin tiadalah mungkin nama makhluk dinisbatkan bersandingan dengan nama Tuhannya, melainkan makhluk ini adalah makhluk yang mulia. Kemudian Adam tawasulan dengan Nabi Muhammad dengan salawat yang sering kita baca, yang sudah kita hafal, yang baru tadi kita baca semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa fil lana mamadaya wasi'at karami maulaya. Ya Allah, saksikan mereka bersama iman bika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fil lana
alamin. Ya Rabb, ya Tuhanku, kata Nabi Adam, ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan wasilahnya al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Nabi Muhammad lakopnya banyak, al Mustafa, Yasin, Toha, banyak sebutan Nabi Muhammad. Ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan wasilah al Mustafa, baligh maqasidana, sampaikanlah hajatku ya Allah, waghfir lana ma madha, ampunilah dosaku ya Allah, ya wasi'al karami, dosa-dosa yang terdahulu, sungguh engkau maha mulia. Tuh tawasulan Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Makanya hari ini ketika ada orang diajak tawasulan, diajak untuk berwasilah kepada Nabi Muhammad, kemudian dia menolak, wajar aja, karena dia musuhnya Adam, karena dia adalah iblis. Iblis. Adam itu ketika salah minta iblis ketika diusir dari surga boro-boro minta ampun, betul? Bu, Adam dibilang sama Allah, Adam kamu salah, saya usir ke dunia, diusir nurutmu. Adam minta ampun sama Allah, sedangkan iblis sudah tahu salah, kagak mau paham. Makanya kalau ibu melihat tetangga udah tahu salah tapi nggak ngerasa salah, anggap aja dia ente ngomong ya, bukan saya, iblis. Anggap aja orang itu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian Adam dan Hawa setelah istighfar, tanpa GPS, tanpa Google Map, tanpa WhatsApp, akhirnya Adam dan Hawa dipertemukan kembali, rukun kembali rumah tangganya, bahagia kembali rumah tangganya, sebab baca istighfar. Besok ibu kalau rumah tangganya ngerasa sempit urusan, banyak hutang sana sini, suami suka ngeselin, bapak-bapak melihat bininya kadang-kadang nyebelin, banyak-banyak baca istighfar. Jangan sambil nabok, astagfirullahnya jangan, tapi doain astagfirullah. Kalau baca doa dari Al-Quran, Rabbana zolam. Yang kedua, Adam bercerita kepada sahabatnya tentang kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, seorang mubaligh, seorang penceramah, seorang yang hebat diplomasinya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam luar biasa hebatnya, tapi Allah takdirkan seorang nabi yang bernama Ibrahim memiliki ayah, memiliki keluarga. Dalam riwayat yang lain, Nabi Allah Ibrahim memiliki seorang paman, yaitu seorang menteri BUMN. Menteri BUMN apa bu BUMN? Pembuat Badan Usaha Milik Namrud. Badan Usaha Milik dulu. Ketika itu Ibrahim alaihissalam ketika sedang dakwah diancam untuk diusir, bahkan ingin dibunuh jika dia tidak berhenti dakwahnya. Maka saat itu Raja Namrud menghukumnya, menyiapkan kobakan api yang begitu sangat luar biasa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam akhirnya dijebloskan, dijatuhkan ke api yang membara tadi. Namun sebelum dijatuhkan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah sesuai yang ada dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan sudah kita hafal. Bagaimana doanya? Hasbunallah wa semua ni'mal maula nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Enak bu? Enak? Kenapa diganti sama lagu kebangsaannya ibu-ibu kalau ngaji? Indung indung kepala hujan di sini anak pakai mata melirik kaki. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mama kalau ngaji tuh salawatan kebangsaannya.
Ibu-ibu lagi ngaji, ngomong salawatnya lindung apa emang lindung? Belum. Kepala lindung berarti kepala. Ibu ngaji mikirin kepala lindung, mikirin kepala belut kasar apa lembut bu? Licin berair masuk lubang apa keluar lubang? Ibu-ibu ngaji mikirin kepala belut. Udah begitu ibu-ibu kalau ngaji ngomongin orang lagi, aduh Siti mandi rambutnya tidak puasa di dalam kubur. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ngomongin orang, itu ada perempuan mandi di kali rambutnya tidak sembahyang, tidak di dalam kubur mendapat namanya Siti. Tuh aliran sesat. Siapa Siti Aisyah memang? Istrinya Nabi. Nih ibu aliran sesat mana itu? Ngaji ngomongin bini Nabi, besok ganti. Aduh Siti Marmo enak langgaran mikrolet 14 tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Adam selesai dengan doanya, Ibrahim dengan doanya atas seizin Allah. Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api sebab baca hasbunallah wa ni'mal wakil tidak kebakar sedikit pun. Orang lecet acan, entah cecer acan. Alhamdulillah. Lanjut lagi. Minum dulu. Haus dulu ya. Udah gitu nanas ya. Itu kipas lain Bukan sweatnya. Habis lagi. Saya dengar loh, habis loh. Alhamdulillah. Tarik mana? Sampai mana tadi itu? Minum. Nabi Muhammad luar biasa lagi menceritakan dan doa bersumber dari Quran. Saat itu Nabi Muhammad duduk dengan para sahabat dan menceritakan ada sosok Nabi, seorang dai mubalik hebat, luar biasa hebatnya seorang Nabi yang bernama Yunus alaihissalam. Nabi Allah Yunus alaihissalam ditakdirkan oleh Allah untuk berdakwah dalam satu kaum, di mana kaum ini telah didakwahi oleh Nabi Allah Yunus selama 40 tahun. Namun selama dakwah 40 tahun, Nabi Allah Yunus cuma punya pengikut 2 doang. Kira-kira Pak RT, Pak Ustadz Nanto, kalau masjid ini berdiri 40 tahun, tapi jamaahnya cuma 2 doang, kira-kira dibongkar jadi masjid apa jadi kontrakan? Mendingan jadi kontrakan, dapat duit daripada masjid sudah dibangun gede-gede kagak dipakai buat Nabi Yunus alaihissalam manusia sama kayak kita, ada perasaannya sebagai seorang manusia, sedih kadang-kadang. DKM udah ngajak masyarakat untuk taklim, udah ngajak untuk sholat berjamaah, udah ngajak buat maulid, tapi jarang yang datang. Sedih. Apa sedih? Sedih sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, seorang manusia biasa, nampak wajar. Dakwah 40 tahun yang ikut cuma 2. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa dapat perintah dari Allah, main pergi aja. Akhirnya singkat cerita, Nabi Allah Yunus naik sebuah kapal. Ketika dalam kapal tersebut, Nabi Allah Yunus alaihissalam ditakdirkan untuk masuk ke dalam lautan. Ketika di dalam lautan, Yunus alaihissalam ditelan sama ikan nun. Kemudian ikan nun tadi masuk ke dalam lautan yang amat dalam. Yunus berada dalam 3 kegelapan. Yang pertama kegelapan dalam perut ikan, yang kedua berada dalam gelapnya lautan malam, yang ketiga berada dalam gelapnya malam. Yunus berada dalam 3 kegelapan. Setelah itu Yunus pun aus dan angin sudah datang. Bisa. Aduh jadi enak kasih. Nanti yang remaja-remaja saya ajarin ceramah begitu cara ngomong, ngebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Benar, saya tadi habis dari acara, belum dikasih makan, belum dikasih minum, tapi demi acara Al-Munawwar saya datang. Nasi udah ada nasi.
Aku udah kedinginan nih. Ceramahnya kelar aja nih. Nabi Allah Yunus alaihissalam akhirnya ditakdirkan masuk ke dalam perut ikan, berada dalam kegelapan yang ada tiga. Pertama, gelap dalam perut ikan. Yang kedua, berada dalam kegelapan lautan yang amat dalam. Yang ketiga, berada dalam gelapnya malam. Yunus ada dalam tiga kegelapan, namun Yunus bukan bersedih. Dia malah memohon ampun kepada Allah dengan membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bu, ini kuntu, saya dengannya ini untuk. Ini kuntu la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang berbuat zalim. Yunus kemana diputus asa, lagi galau, ngaku ngerasa orang paling zalim. Kita tiap hari update status ngambek mulu, kagak pernah mau baca istighfar. Betul apa betul? Apalagi bikin SP buat nyinggung orang, betul? Ngomong apa sih? Yunus masuk ke dalam perut ikan non atas izin Allah dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Yunus dikeluarkan dari perut ikan dan kembali bisa berdakwah. Sukses kembali dakwahnya, alhamdulillah. Itu kalau Yunus yang baca. Coba yang baca Pak R. Besok kapan waktu ibu-ibu kampung sini jalan-jalan janji sama Pak RT, Pak RW dan seluruh warga, besok bawa ke Ragunan. Kemudian bersama itu ibu-ibu dan bapak-bapak cari kandang macan. Kemudian Pak RT didorong untuk masuk ke dalam kandang. Kemudian Pak RT dengan yakinnya karena Ustadz semalam cerita kalau menghadapi hewan buas baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bersama dengan itu juga hewan harimau yang amat lapar baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian habis Pak RT. Yang sisa sendalnya doang. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti kita sebagai seorang umat Nabi Muhammad, kalau doa dengan sumber dari Al-Quran. Dimohon maaf lahir batin, ini sekedar informasi, saya ngajak para jamaah semua. Bu, berdoalah dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita nggak ngerti bahasa Quran karena kita kurang bisa baca Quran, silakan pakai bahasa yang kita pahami. Namun jangan pernah mengarang-arang doa sendiri, karena doa yang paling hebat, yang paling mujarab, garansi pasti dikabulkan doa adalah doa yang bersumber dari Al-Quran. Betul? Betul? Jangan ngarang-ngarang doa sendiri, sebab udah ada jelas Al-Quran doa yang paling mujarab. Alhamdulillah. Pertama. Yang kedua, penutup. Nabi Muhammad akhlaknya harus kita ikuti. Akhlak apa? Akhlaknya ada tiga. Ada tiga apa empat nih? Woi, woi. Akhlaknya berapa? Empat. Catat nih. Akhlaknya Nabi adalah akhlak takwa. Takwa itu menurut Al-Imam Qushairi dalam Ar-Risalah Qushairiyah, beliau mengatakan ciri dan tanda orang bertakwa ada empat, dan ini termaktub dalam kalimat takwa. Setiap hurufnya memiliki ciri dan tanda orang takwa. Yang pertama, syaratnya untuk jadi orang yang bertakwa memiliki huruf ta, memiliki makna tadarruan. Apa itu tadarruan? Artinya merendah. Ini makna tawadhu. Orang bertakwa pasti tawadu, nggak akan merasa hebat, nggak merasa sombong. Sebab orang yang bertakwa sadar diri, dia harus merendahkan hatinya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Nggak boleh merasa sombong, jangan merasa lebih hebat atau merasa lebih suci. Sebab orang yang bertakwa diingatkan oleh Al-Imam Ghazali mengatakan, man ro'a nafsahu khairan min khalqillah fa huwa mutakabbar. Siapa orang yang merasa lebih hebat, lebih suci, lebih hebat sedekahnya, lebih hebat baca Qur'annya, lebih hebat salatnya, ketika sudah merasa hebat tadi, dia sungguh adalah orang takabur. Sallu ala
ala Nabi Muhammad. Betul apa betul? Betul apa betul? Sampai ada tetangga bilang sholat sih sholat, tapi ngomongin orang mulu, betul? Yang salah sholatnya apa orangnya? Woi, jangan. Yang salah orangnya apa sholatnya? Orangnya. Sebab apa Bu? Mohon maaf, kata saya punya guru ngingetin sama saya. Apa nasihatnya? Orang itu harus mau sholat di luar sholat. Apa? Sholat di luar. Sholat pas sholat, lihat ayat Qur'annya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi pelaku korupsi yang gede-gedean itu orang Islam yang tiap hari sholat. Betul betul. Betul aja lu. Yang korupsi kuota haji sholat apa enggak? Sholatnya doang. Harusnya kalau sholat di luar sholat, mohon maaf Pak Ustadz, para guru, para kiai, ketika kita pahami rukun sholat ada berapa Bu? Woi, rukun sholat berapa? 17. Hah? 5. Rukun sholat bukan waktu sholat. 17. Menurut kitab Safinatun Najat 17. Kitab Takrib 13. Berapa? 17. Sama Tumanina 4 tuh bisa 4. 13 tambah 4 berapa? 17. Rukun sholat Bu. Nih mohon maaf, kalau kita mempraktekkan sholat di luar sholat seperti ini. Sholat berdiri jika mampu, kalau nggak mampu duduk. Kalau nggak bisa duduk, jangan molor. Berbaring, jangan tidur. Bahasanya tidur aja otaknya. Sama kayak ibu ngajarin anak yang lahir kan. Gedean dikit apa yang diajarin? Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azab. Itu yang diajarin, betul. Iya, anak diajarin abis tidur makan, abis makan tidur, abis itu masukin doa masuk boker. Makan tidur boker. Sekarang saya tanya sama ibu Bu, doa masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Pertanyaan saya, ibu-ibu yang doa keluar WC apa? Alhamdulillah. Baca. Betul. Baca gufronaka alhamdulillah. Gampang kan? Doa keluar WC kaki kanan gufronaka alhamdulillah. Jadi keluar dari ini dapat ilmu, jangan cuma ketawa cengeng saja doang. Dapat ilmu. Betul. Berarti habis makan tidur terus boker. Ketika sudah begitu berdiri, baring nggak bisa. Bu, kalau baring nggak bisa gimana Bu? Bu, misalnya kena stroke ini, gimana? Pakai isyarat maaf. Kalau takbir lagi berdiri, Allah matanya melotot. Lagi rukuk merem dikit, sujud merem. Bu, kebetulan matanya kena stroke juga, gimana? Bayangin lagi artinya nggak bisa buat ngebayangin, mati aja. Disolatin sama orang, saking pentingnya sholat, kalau nggak bisa sampai disolatin. Betul apa betul? Berdiri, kemudian rukunnya yang selanjutnya baca niatnya yang benar. Ini kadang-kadang saya masih perhatiin ada bapak-bapak niat sholat fardu maghrib. Dengerin, ini rata-rata nih ada yang begini nih, usolli fardu maghribi, sholli fardu maghribi, itu udah salah. Usolli fardul maghribi. Ini fardu apa itu fardu? Usolli fardul maghribi, usolli fardul isya'i, usolli fardus subhi. Fardus subuh. Apa itu fardus subuh? Fardus subuh. Monyong dikit karena ada huruf shad yang ditafsir. Fardus. Usolli fardus zuhri. Huruf za yang ditafsir fardus zuhri. Paham Gondar? Niat, setelah niat apa? Allahu Akbar. Namanya apa Bu? Namanya takbiratul ihram. Dalam kitab Safinah itu ada syaratnya, ada 6
16. Silakan disebutkan syaratnya yang 16. Saya kasih duit 100.000 sekarang. Coba lihat tuh, timbang takbiratul ihram yang bunyinya Allahu Akbar. Dalam kitab Safinah syaratnya ada 16. Salah satunya tidak boleh memperpanjang huruf hamzah. Allah, kalau ada imam bunyi begitu batal karena takbiratul ihram. Karena takbiratul ihramnya dia salah, betul? Nggak boleh kalau ada imam. Allah, nggak boleh membaca hamzahnya dipanjangkan atau Allahu Akbar. Kalau memasukkan huruf waw di antara Allah dan Akbar, batal takbiratul ihramnya, sholatnya juga batal. Ini ngaji fikih nih, udah pernah dengar belum? Wah kacau. Ngaji fikih ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya ngaji Safinah Pak di beberapa masjid itu sampai 3 tahun 4 tahun berhatam. Ya, saya ngajar di beberapa musola. Penting Pak, ini penting sekali. Ya. Mudah-mudahan motornya ganti yang bagusan. Amin. Ini motor sampai orang mulut. Sampai mana tadi? Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha. Ketika orang sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti dia sudah meyakinkan dalam hatinya hanya Allah yang Maha Besar. Ketika dia selesai sholat, keluar dari masjid, keluar dari musola, atau selesai menutup sejadahnya, jangan sekali merasa besar karena dia baru mengucap Allah yang Maha. Ketika ada orang setelah sholat tapi masih ngerasa lebih besar daripada Allah, ngerasa lebih pintar, ngerasa lebih kaya, ngerasa lebih hebat, berarti takbirmu palsu. Betul? Betul? Ada nggak? Ada. Jangan diomongin dong. Ada nggak? Nang. Gak usah disebutin namanya. Nang. Merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat. Ketika ada merasa dirimu lebih hebat, di situ takbirmu palsu. Engkau tidak membawa Allah dalam dirimu. Betul. Apalagi rukun Al-Fatihah, rukunnya sholat apa? Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ganteng kan? Bu, dalam Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, berikanlah aku jalan yang lurus. Artinya kita setelah di luar salat nggak boleh nyesat-nyesatin orang, nggak boleh nganggap orang lain bid'ah, nggak boleh ngerasa orang lebih kotor daripada kita. Sebab kita sendiri adalah makhluk yang kotor. Kita orang yang tersesat. Buktinya masih mengucap ihdinas siratal. Betul betul. Tapi nyatanya baca Al-Fatihah mah baca Al-Fatihah. Tapi ketika ada orang yang beda sama kita, gampang kita membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan. Betul. Orang sono sini mah insya Allah nggak ada. Nggak ada orang lagi ngaji. Nggak tahu habis ini mah. Apalagi Bu, rukunnya Bu. Singkatnya Allahu Akbar. Salam. Apa nih? Ruku itu bukti penghormatan. Orang Jepang nggak nyembah Allah, nyembah matahari. Tapi kalau untuk hormatnya dia menundukkan badannya. Orang Jawa ketika berada di hadapan orang yang lebih tua akan menundukkan badannya. Karena bagian dari ruku adalah menghormati. Selayaknya manusia setelah sholat harus mau menghormati orang lain. Betul apa betul? Ini kadang-kadang kan kita pengen dihormatin tapi nggak mau menghormat. Sholatnya berarti belum di luar sholat. Singkatnya Assalamualaikum warahmatullahi. Rukunnya nengok ke kanan, ngomong ke kiri, ngucap ke kiri, hukumnya sunnah. Berarti orang nggak nengok kiri juga jangan apa-apa, jangan disalah-salahin.
karena rukunnya hanya nengok ke kanan. Apa ucapannya? Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan, kerahmatan dan keberkahan Tuhan untukmu. Nengok ke kanan. Siapa ke kanan? Orang yang sama agamanya, orang yang sama imannya, sama tempat wilayahnya, sama tempat tinggalnya, sama pemikirannya. Kita harus memberikan keselamatan kepada mereka yang berada di sebelah kanan kita. Tapi ingat, Nabi ngajarin juga sunnahnya nengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan, kerahmatan dan keberkahan Tuhan untuk siapa yang di sebelah kiri, yang beda agama dengan kita, yang beda pandangan politik dengan kita, yang beda pandangan mazhabnya dengan kita. Kita harus memberikan keselamatan kepada mereka. Jangan sekali-sekali biar mereka tidak nyaman ketika berada di sebelah kita. Betul apa betul? Ini kadang-kadang mentang-mentang beda pengajian udah nyala-nyalain orang aja. Orang sono, orang sini mah insya Allah kan lebih parah. Sampai mana tuh? Terakhir dah. Udah jam berapa sih? Jam 9. Mau nanya jam mula bu, Ustaz dah. Pegel. Masalahnya kan dikasih bangku, Ustaznya kan gemuk, berdiri lama, sebutan. Bangku. Udah jangan kasih bangku, jangan terlalu lama lagi. Mana? Sampai pagi. Kita diajari sama Nabi, jangan sombong. Kadang manusia jangan sesama manusia, sama binatang aja kalah, betul. Kira-kira dalam surat dalam Al-Quran ada orang-orang mulia yang disebutkan Muhammad, Nuh, Yunus, Ibrahim, Ali Imran dan lain-lain. Semuanya disebutkan karena mereka mulia. Tapi di alam Al-Quran tidak pernah ada namanya surat Ghaber, betul? Betul. Ada nggak surat namanya surat Ghaber? Tadi ada Ghaber tuh. Saya kenal sama Ghaber. Kok tahu sih? Saudara. Ada nggak dalam surat Al-Quran namanya surat Yanko? Ada? Tidak ada. Sebab yang hanya disebutkan dalam Al-Quran adalah nama-nama orang yang mulia. Kalau kita jangan sampai pernah merasa mulia karena nama kita nggak dinisbatkan dan dipakai sebagai nama Al-Quran, betul? Sedangkan ada nama-nama binatang yang dijadikan nama Al-Quran, Al-Baqarah, Al-Ankabut, Al-Fil dan lain-lain. Nama mereka dijadikan nama surat. Kita yang namanya nggak disebut dalam Al-Quran, jangan sekali-sekali ngerasa lebih jangan belah, jangan sombong. Bu, tahu walet? Tahu walet? Walet punya iler, walet punya itu jadi agar-agar, betul. Iler walet tuh mahal, 1 kilo 60 juta. Kalau ditempelin di kulit yang keriput kayak ibu-ibu langsung jadi kencang lagi, betul. Itu iler walet kalau dimasukin ke sop Betawi yang rasanya biasa, 1 sendok dimasukin ke dalam sop Betawi rasanya langsung enak. Wajar kalau harganya mahal, betul. Betul. Besok Pak RT datengin, Pak RT minta 1 sendok aja ilernya Pak RT, masukin ke dalam sop, insya Allah kesurupan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bukan Pak RT ini, bukan Pak RT yang gak datang. Tahu luwak? Baru terkenal ada kopi luwak. Saya cari di YouTube kopi luwak apaan. Ternyata ada binatang luwak makan kopi matang pohon, kemudian luwaknya berak, ada tai luwaknya dibersihin, ditumbuk, disangrai, di roasting jadi kopi enak, betul. Besok Pak RT suruh cari pohon kopi matang pohon, suruh Pak RT makan, tanyain Pak RT udah keluar belum? Udah keluar Pak RT belum? Tungguin, ketika udah keluar, warga mau keluar nih, tungguin, keluar cepat, bersihin sampai tumbuk roasting, bikin kopi, insya Allah kesurupan. Sallu ala Nabi Muhammad. Betul. Jangan sombong. Nah, terakhir ini buat bapak-bapak yang jarang datang pengajian. Yang ketiga, Bu, Pak, ini buat urusan rumah tangga. Nabi akhlak yang ketiga adalah rumah tangga yang baik.
Suami minta maaf sama istri sebagai bukti cinta sama Nabi. Sebab ketika Nabi di akhir hayatnya, Nabi mengucap ummati, 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 an-nisa, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Nabi mengucap 3 redaksi. Yang pertama umat secara umum, yang kedua tentang perempuan, yang ketiga tentang yang namanya sholat. Hari ini wahai perempuan, engkau adalah seorang yang luar biasa. Engkau mengandung, engkau melahirkan, engkau membesarkan, maka derajatmu mulia. Sebagaimana dalam lagu, ibu kaulah wanita yang derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi, ngandung lagi, lahir lagi. Teng 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 teng. Gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Habis ini suami minta maaf sama istri. Sebab apa? Nabi berharap perempuan-perempuannya ini dijaga. Wahai para suami, ketika hebatnya engkau dalam bermasyarakat, hebat engkau menurut tetangga, loyal engkau menurut temanmu, tapi ketika engkau merasakan dalam kehidupan rumah tangga istrimu tidak baik-baik saja, harap engkau masuk ke dalam surga, maka berbuat baiklah untuk istrimu yang menerima segala kekuranganmu. Betul apa betul? Habis ini siap minta maaf Pak? Siap nggak Pak? Kok diem aja sih? Siap minta maaf? Wahai kaum ibu, akhlaknya Nabi, hormati lelaki. Habis ini setelah acara maulid, muliakanlah suamimu. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, jikalau seorang istri mau melayani suaminya dengan penuh khidmat, maka dia akan masuk ke dalam surga. Amin. Maka luar biasa dalam satu redaksi riwayat dikatakan, jika seorang istri memberikan minuman kepada suaminya, satu gelas minuman untuk suaminya, pahalanya bagaikan dia sholat 1000 rakaat. Amin. Habis ini ibu kasih lakinya 1 gelas, pahalanya 1000 rakaat. Betul. Besok kalau kebanyakan dikira-kira kasih ember 1.000.000 rakaat Bu. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, jika seorang istri mencium tangan suaminya penuh dengan kekhidmatan, maka pahalanya bagaikan mencium hajar aswad. Apalagi setelah ini lakinya pulang dari acara pengajian, kulitnya hitam, yang dicium aswad banget. Maka ibu-ibu yang sering cium tangan lakinya, insya Allah besok bisa mencium hajar aswad. Amin ya rabbal. Yuk, habis ini suami minta maaf sama istri. Mana tahu pernah nyakitin hati istri. Pak, biasanya santai-santai. Kayaknya bahaya nih. Nafsu benar ya. Sebab apa? Kadang-kadang kita sebagai seorang suami gak ada terima kasihnya sama istri. Dulu saat pacaran, dalam romantisme pacaran, ketika kita hanya ditanyakan, sayang udah makan belum? Belum sayang, makasih ya. Dulu ribuan kali engkau mengucapkan terima kasih kepada istrimu. Betul? Ketika sekarang sudah berlanjut usia, sekarang ketika istrimu jatuh aja engkau hina, goblok. Betul? Sudahkah engkau mengucapkan terima kasih kepada istrimu hari ini? Wahai para suami, ucapkanlah terima kasih kepada istrimu, karena istrimu lah yang mau melahirkan anakmu, belahan jantungmu, belahan hatimu. Maka berterima kasihlah pada istrimu. Betul atau betul? Insya Allah habis ini suami yang mau minta maaf dan memuliakan istrinya, hidupnya berkah. Amin. Amin ya rabbal. Yuk, ini satu lagu buat bapak-bapak, untuk ibu-ibu semua. Semuanya nyanyi bareng-bareng, yang hafal, ibu-ibu yang hafal nyanyi bareng-bareng. Bidadari surgaku. Yang hafal nyanyi bareng. Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga, kesuciannya. Namun kadang-kala insan terpercaya saat dusta mampir berkata. Inginkan dia yang
dia yang mampu menjaga kemurniannya. Namun tak kalah insan tak berdaya, kita mampir bertahta. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan salahku. Tuhanku merestuiku, dijadikan engkau istriku. Bidadari surgaku. Ringlos yang meriah untuk para ibu hebat yang mendampingi kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiada yang memahami segala kekuranganku, jujur dari kamu bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Semua hatimu tetap berlindungku dari kejahatan salahku. Tuhanku merestuiku, dijadikan kau istriku. Agarku tempat berlindungku dari kejahatan salahku. Tuhanku merestuiku, dijadikan kau istriku. Bidadari surga. Angkat tangannya, kita doakan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga istri kita semua jadi bidadari surga. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan akhlak Nabi. Rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.